Shalom kepada pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sahabat kita pada hari ini. Sebelum kita sama-sama mempelajari pelajaran Sekolah Sahabat kita, mari kita satukan hati dan kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga. Pada hari ini ya Bapa, kami merasa bersuka cita karena Engkau masih memberkati kami sepanjang hari ya Bapa. Pada saat ini kami akan sama-sama mempelajari pelajaran Sekolah Sahabat kami ya Bapa. Kiranya Engkau boleh memberikan kami hikmat dan juga boleh kami dapat memahami apa yang kami pelajari pada saat ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Amin. Pelajaran Sekolah Sahabat kita 24 Februari 2025 dengan judul Asal Mula Pertentangan di Bumi. Kita lihat bagaimana sejalan dengan pertanyaan yang dimana dalam perumpamaan tersebut. Dan mengapa ada benih yang buruk di ladang jika pemiliknya hanya menanam benih yang baik? Adalah pernyataan lain. Jika Allah menciptakan dunia yang sepenuhnya baik, bagaimanakah kejahatan bisa muncul di sini? Kita sama-sama baca dalam Kejadian 1 ayat yang ke-31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Apakah yang diungkapkan firman Allah tentang keadaan penciptaan ketika Allah selesai menciptakannya? Dan mengapa jawaban ini sangat penting? Dalam Kejadian 1 ayat yang ke-31. Ketika Allah menyelesaikan penciptaan di dunia, keadaannya sungguh amat baik. Dan di dalam Kejadian 1, bahkan tidak ada tanda-tanda kejahatan dalam penciptaannya. Planet ini oleh Tuhan. Maka dari itu, bagaimanakah kejahatan bisa masuk ke dalam hidup manusia? Kalau kita lihat dalam Kejadian 3, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Kita boleh sama-sama membuka Alkitab kita. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam tanaman ini jangan kamu makan buahnya. Bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon pengetahuan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-sekali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakan, matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan juga yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Ayat yang ke-7. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu
bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyematkan daun pohon ara dan membuat cawat. Apakah yang diceritakan di sini tentang betapa jahatnya dunia ini? Pengertian apakah yang kita peroleh dari hal mengenai sifat pertentangan kosmis? Kita bisa lihat juga di dalam Wahyu 12 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Kita boleh sama-sama membuka Alkitab dalam Wahyu 12 ayat yang ke-7 sampai yang ke-9. Dikatakan di sini ayat yang ke-7, maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan juga malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkannya ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama dengan malaikat-malaikatnya. Dan di dalam narasi ini, kita melihat kebohongan tentang karakter Allah yang dimunculkan oleh ular, yang dikenal sebagai iblis itu sendiri, atau ular tua dalam kitab Wahyu 12 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Ular pertama-tama dia menggunakan sebuah pertanyaan, di mana pertanyaan ini muncul keraguan pada perintah Allah. Dan di dalam pertanyaannya, ia hampir memutarbalikan apa yang Allah perintahkan. Dan kemudian ular tersebut secara tidak langsung membantah apa yang telah Allah katakan. Dengan berkata kepada Hawa, kamu tidak akan mati. Kalau kita melihat dalam Kejadian 3 ayat yang keempat. Antara ular dan juga Allah pasti ada yang berbohong kepada Hawa. Yang kini harus memilih apakah dia akan percaya apa yang Allah katakan atau apa yang ular katakan. Maka dari itu di sini dan di bagian lain dalam kitab suci, sifat pertentangan ini terutama mengenai apa dan siapa yang harus dipercaya. Yang mana hal ini secara integral berkaitan dengan kasihnya. Dan itu karena keyakinan Anda tentang seorang seperti apa dia dan apakah dia dapat dipercaya, sangat berdampak pada apakah yang Anda akan mengasihi dan mempercayai orang tersebut. Dan juga dalam hal ini, mendengarkan apa yang dia katakan kepada Anda. Kalau kita baca Kejadian 3 ayat yang ke-15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan juga keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Pernyataan Allah kepada ular, di mana bahwa benih perempuan yang merujuk kepada Mesias akan meremukkan kepala ular. Seringkali disebut sebagai Injil yang pertama dalam kitab suci. Bagaimanakah hal ini memperkuat realitas pertentangan dan sekaligus memberikan harapan bagi kita di tengah-tengah pertentangan itu? Jadi, melalui pelajaran sekolah sahabat kita, ketika kita sama-sama mempelajari, kita harus dapat mengerti dan dapat memahami setiap pertentangan dalam kehidupan kita sekarang ini, mengingatkan kita untuk tetap setia kepada perintah Tuhan.
Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari saya undang untuk kita kembali berdoa. Maha besar Allah yang kami puji dan Allah yang kami sembah. Terima kasih atas berkat kasih-Mu kepada kami sepanjang hari yang boleh kami rasakan. Pada saat ini ya Bapa, kami sudah mendengarkan pekabaran pelajaran firman Tuhan, di mana banyak sekali kejahatan di tengah-tengah dunia ini ya Bapa. Tetapi kami tahu dan kami yakin bahwa Tuhan selalu mengingatkan kami dan kami selalu mengandalkan Tuhan di setiap kejahatan yang ada di dunia ini ya Bapa. Ya Bapa, pada saat ini kami berdoa untuk para pemirsa yang berada di rumah dan juga dalam perjalanan. Kiranya Engkau boleh memberkati mereka. Biarlah Engkau boleh memberikan kekuatan bagi mereka, penguatan bagi mereka, sehingga mereka boleh tetap setia dan mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Bapa, kami juga mendoakan pekerjaan mereka, segala usaha mereka ya Bapa, segala kegiatan mereka, sehingga mereka boleh diberikan berkat-berkat dari kerajaan surga. Kami juga mendoakan baik yang dalam keadaan sakit, baik yang terbaring lemah di tempat tidur. Biarlah Engkau boleh memberikan mereka kesehatan. Kau berkati makanan, obat-obatan, dan juga minuman yang mereka boleh rasakan, sehingga boleh menjadi berkat kesehatan bagi mereka dan boleh kembali beraktivitas seperti biasanya ya Bapa. Banyak dosa yang kami perbuat, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan selalu mengampuni kami, bahkan Tuhan selalu mengingatkan kami agar kami jauh dari dosa ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Amin.